Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nanda Monalisa dari Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan 7A. Saya di sini akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Dukungan Suami dengan Keikutsertaan Ibu dalam Mengikuti Program KB pada masa pandemi di wilayah Desa Mangunegara, Kecamatan Mrepet, Kabupaten Purbalingga. Untuk lebih jelasnya, kita simak pemaparan berikut ini. Yang pertama yaitu konten presentasi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang ketiga yaitu kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis. Yang keempat yaitu metode penelitian. Dan yang kelima yaitu daftar pustaka. Yang pertama yaitu latar belakang. Tingginya angka kelahiran menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk melaju dengan cepat. Dampak dari tingginya angka kelahiran yaitu dapat mengakibatkan kemiskinan, konflik sosial, kelangkaan sumber data, dan kurangnya bahan pangan hingga kerusakan lingkungan. Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan penduduk terbanyak sebesar 264 juta. Angka ini akan diprediksi bertambah hingga tahun 2050 mencapai 322 juta penduduk. Di Jawa Tengah sendiri menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 34.718 jiwa. Hal ini menandakan bahwa Indonesia menghadapi pertumbuhan laju jumlah penduduk yang besar mencapai 1,49% atau 45 juta orang di setiap tahunnya. Kondisi ini tidak sejalan dengan program dari pemerintah dalam menggerakkan program keluarga berencana, yaitu dengan mengatur kelahiran serta menjamin pengendalian peningkatan jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu KB. KB merupakan salah satu program pelayanan kesehatan preventif yang paling berperan dalam pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan bagi keluarga. Perwujudan dari keikutsertaan dalam program KB ini dilakukan dari adanya kesadaran, kemudian tanggung jawab, serta rasa sukarela masyarakat dengan memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Pelayanan KB dilakukan dengan bertahap dan kontinu, mulai dari konseling kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin, kemudian konseling KB pada ibu hamil, kemudian pelayanan KB pasca persalinan, dan pelayanan KB interval pada pasangan usia subur atau PUS. Kemudian program KB dinilai semakin tidak terkontrol ketika masuknya virus COVID-19 yang meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia dan diumumkan oleh WHO menjadi pandemi pada 12 Maret 2020. Insiden kasus COVID-19 dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 2 Maret 2020. Sudah mencapai 2.738 orang dengan presentasi angka kematian mencapai 8,1%. Sejalan dengan perkembangan penularan infeksi COVID ini, maka terjadi penurunan pelayanan program KB. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti terbatasnya akses masyarakat untuk ke pelayanan kesehatan, kekhawatiran tertular, hingga tutupnya beberapa fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kontrasepsi. DKT Indonesia 2020. Kemudian juga dipaparkan oleh Listia Wardani 2020 dalam webinar IDM 2020 bahwa permasalahan yang terjadi berhubungan dengan terhambatnya pelayanan KB khususnya bagi pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Adanya pembatasan kunjungan ke fasilitas kesehatan
kecuali dalam kondisi darurat banyaknya aktivitas pemudik dari zona merah yang membutuhkan pelayanan ke praktek mandiri, dan kurangnya PMB dalam perlindungan diri. Widianti 2020 menggambarkan bahwa pasangan usia subur atau PUS yang membutuhkan kontrasepsi tidak dapat melakukan akses layanan kontrasepsi dan memilih melakukan penundaan ke fasilitas kesehatan karena khawatir akan tertular infeksi COVID-19. Selanjutnya, program KB yang tidak terkontrol pada masa pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka kehamilan dan lonjakan kelahiran bayi. Tercatat data penurunan penggunaan alat kontrasepsi pada bulan Februari hingga Maret 2020 mencapai 40%. Hal ini juga diungkapkan oleh Dr. Meliana Hidayat bahwa akan terjadi peningkatan kehamilan tidak terencana secara global sebesar 11,4 juta selama tahun 2020 hingga 2021. Dan jika kondisi pandemi memburuk akan terdapat 20,4 juta kehamilan yang tidak terencana. DKT 2020. Beberapa dampak yang akan terjadi jika hal ini tidak diatasi adalah adanya peningkatan resiko kematian ibu dan anak, kemudian malnutrisi ibu hamil dan janin, kemudian janin berisiko lahir prematur, dan adanya ketidaktanggungjawaban dari orang tua akibat kelahiran yang tidak diinginkan. Kemudian, dukungan suami menjadi hal yang sangat penting. Dukungan suami menjadi atau merupakan salah satu poin penting dalam keikutsertaan program KB. Istri akan menjadi tenang dan aman apabila suami memberikan dukungan, menemani pada saat konseling, pada saat kontrol, dan seterusnya. Dukungan suami menjadi hal yang sangat penting karena suami merupakan kepala rumah tangga dan pemegang utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keterlibatan di pelayanan KB. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, hal ini kemudian menjadi penting untuk memperhatikan hubungan dukungan suami terhadap partisipasi KB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan suami dengan keikutsertaan ibu dalam mengikuti program KB di masa pandemi. Selanjutnya, rumusan masalah. Terjadinya rantai penularan infeksi COVID-19 membuat masyarakat khawatir untuk datang ke pelayanan kesehatan. Karena adanya peningkatan COVID-19 mengakibatkan pelayanan kesehatan mengalami penurunan, kemudian akses pelayanan KB mengalami penurunan, dan mengakibatkan angka kelahiran mengalami peningkatan. Hal ini akan memicu dampak yang lebih termasuk dalam bidang perekonomian. Adakah hubungan dukungan suami dengan keikutsertaan ibu dalam mengikuti program KB pada masa pandemi di wilayah Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Purbalingga? Next. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan dukungan suami dengan keikutsertaan ibu dalam mengikuti program KB pada masa pandemi di wilayah Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Kemudian tujuan khususnya yaitu yang pertama mengidentifikasi karakteristik ibu meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan ibu. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik suami meliputi usia, pendidikan, pekerjaan. Kemudian mengidentifikasi dukungan suami terhadap keikutsertaan ibu mengikuti program KB. Yang keempat yaitu mengidentifikasi distribusi keikutsertaan ibu dalam mengikuti program KB. Yang kelima yaitu mengidentifikasi hubungan karakteristik ibu meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan ibu dalam keikutsertaan ibu mengikuti program KB. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi hubungan karakteristik suami meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan suami dalam keikutsertaan ibu mengikuti program KB. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi hubungan dukungan suami
dalam keikutsertaan ibu mengikuti program KB. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu secara keilmuan. Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi sehingga perawat dapat memberikan pelayanan KB dalam masa pandemi dengan memperhatikan faktor yang berkontribusi. Hal ini dapat diharapkan menentukan keberhasilan program KB dan meminimalisasi angka kelahiran yang tinggi. Kemudian yaitu secara teoritis. Bagi ibu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ibu terkait dengan pentingnya dukungan dalam proses KB yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu bagi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat membuat masyarakat dan keluarga serta orang yang berada di sekitar ibu memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan KB. Dan yang ketiga yaitu bagi pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu bab 2 sendiri yaitu membahas tentang apa itu keluarga berencana, kemudian keikutsertaan program KB dan dukungan suami terhadap keikutsertaan program KB. Nah, keluarga berencana sendiri yaitu proses usaha untuk meminimalisasi adanya kelahiran yang tidak diinginkan, kemudian mendapat kelahiran yang diinginkan, kemudian mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Handayani 2010 bahwa program KB adalah sebagai salah satu upaya peningkatan kepedulian terhadap masyarakat dalam terciptanya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan metode kontrasepsi, kemudian komunikasi informasi dan edukasi, kemudian pendidikan seks hingga konsultasi pra-perkawinan. Nah, metode kontrasepsi pada program KB memiliki 3 fase. Yang pertama yaitu menunda atau mencegah kehamilan pasangan usia subur, kemudian menjarangkan kehamilan pada pasangan yang memiliki istri usia 20 hingga 35 tahun. Kemudian menghentikan atau mengakhiri kehamilan pada pasangan yang memiliki istri dengan usia lebih dari 35 tahun. Kemudian yaitu tujuan dan sasaran program keluarga berencana. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan proses penekanan laju pertumbuhan penduduk atau LPP. Kemudian mengatur proses kehamilan dengan menunda usia perkawinan, kemudian menunda kehamilan dan menjarangkan kehamilan dan menghentikan kehamilan jika dirasakan telah memiliki cukup anak. Kemudian membantu dan mengatasi infertilisasi bagi pasangan yang telah menikah lebih dari 1 tahun. Kemudian membantu sebagai penasehat perkawinan bagi pasangan yang akan menikah dan bagi remaja usia subur. Kemudian yang kelima yaitu terwujudnya keluarga kecil bahagia, sejahtera dan berkualitas. Kemudian yaitu pelayanan KB di masa pandemi COVID-19. Beberapa pelayanan KB yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan di masa pandemi COVID-19 adalah petugas kesehatan yang memberikan pelayanan KB tetap dapat melakukan seperti biasa dengan menggunakan APD. Kemudian, petugas yang akan melakukan pelayanan program keluarga berencana harus mengutamakan MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang yaitu dengan IUD atau MOW. Kemudian, petugas memberikan bantuan kondom bagi akseptor IUD atau implan atau suntik dan yang sudah habis masa pakai dan tidak bisa melakukan kontrol ke petugas. Kemudian yang keempat, petugas memberikan pil KB kepada akseptor yang harus mendapatkan pil KB sesuai dengan jadwal. Dan yang terakhir, petugas memberikan materi komunikasi, informasi, dan edukasi
serta konseling kesehatan reproduksi, serta KB yang dilakukan secara online ataupun via telepon. Kemudian yang kedua yaitu keikutsertaan program KB. Nah, keikutsertaan atau sering disebut dengan partisipasi yaitu tindakan sukarela yang dilakukan tanpa adanya paksaan untuk memberikan dukungan pada program pembangunan berskala nasional. Nah, keikutsertaan dalam mengikuti program KB ini didorong oleh kualitas pelayanan KB yang tanggap, handal, dan tersedianya sarana prasarana yang memadai. Keikutsertaan ini dalam mengikuti program KB dipengaruhi oleh pengetahuan, pendidikan, status ekonomi, dan usia. Kemudian penelitian yang dilakukan Pratiwi tahun 2018 menggambarkan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam keikutsertaan program KB adalah pengetahuan, pendidikan, dan peran petugas pelayanan kesehatan, pelayanan keluarga berencana. Nah, dukungan suami merupakan faktor eksternal di mana dorongan atau motivasi yang diberikan kepada istri memberikan keyakinan untuk memilih alat kontrasepsi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Muniroh 2014, di mana faktor yang mempengaruhi keikutsertaan mengikuti program KB salah satunya adalah adanya keterlibatan suami. Keterlibatan suami ini dalam memberikan dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan informatif sangat bermakna bagi istri. Kemudian yang ketiga yaitu dukungan suami terhadap keikutsertaan program KB. Nah, dukungan itu sendiri yaitu merupakan bentuk hubungan interpersonal yang meliputi pemberian informasi secara verbal ataupun nonverbal. Kemudian, dukungan suami itu sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ibu untuk berperilaku. Kemudian, suami dipandang sebagai kepala keluarga yang dapat memberikan keputusan untuk memakai atau tidak alat kontrasepsi. Kemudian, dukungan suami dapat berupa adanya bentuk kerjasama yang baik, memberikan dukungan moral dan emosi sebagai tanda adanya ikatan yang bersifat positif. Nah, dukungan suami terhadap program KB merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari pria. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulsa Fitri dan Nabila 2015 memaparkan bahwa dukungan suami akan berkorelasi dengan kepatuhan menjalankan program KB. Jenis dukungan yang dapat memberikan suami pada istri antara lain yaitu dukungan informasi, dukungan penghargaan, kemudian dukungan instrumental, dan dukungan emosional. Nah, dukungan informasi ini bisa dapat berupa penyuluhan tentang KB, tentang perawatan KB itu sendiri itu apa, berapa lama penggunaan KB, kemudian macam-macam KB, apa itu KB, jenis KB, dan efek samping dari KB. Kemudian dengan yang kedua yaitu dukungan penghargaan. Dukungan penghargaan yaitu bisa berupa memberikan empati, kemudian menghargai pendapat, memberikan pujian, terus kemudian perhatian sehingga rasa percaya diri muncul serta merasa lebih dihargai. Kemudian yaitu dukungan instrumental. Dukungan instrumental itu bisa dapat berupa suami menemani ibu saat akan ber-KB, kemudian memberi bantuan yang berbentuk barang, kemudian pelayanan, dan lain-lain. Nah, kemudian dukungan emosional yaitu berupa mendengarkan keluh kesah dari atau yang disampaikan oleh ibu. Kemudian yaitu kerangka teori. Dampak dari pandemi seperti ini dapat mengakibatkan perekonomian menurun, hilangnya pekerjaan,
petugas kesehatan, resiko tertular, pembatasan akses ke pelayanan kesehatan, kemudian masyarakat takut ke pelayanan kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan pelayanan kontrasepsi tutup, kemudian rendahnya partisipasi program KB. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu ada usia, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, kemudian dukungan suami, peran petugas KB, dan akses pelayanan kesehatan. Nah, terjadinya atau dampak dari pandemi ini mengakibatkan lonjaknya kelahiran baby boom. Nah, dampak yang akan terjadi jika terjadi lonjakan kelahiran baby boom yaitu mengakibatkan kemiskinan, kemudian konflik sosial, kemudian kelangkaan sumber data, kemudian kurangnya bahan pangan dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, kemudian yaitu kerangka konsep. Faktor yang mempengaruhi yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, kemudian pengetahuan, kemudian dukungan suami, dan akses pelayanan kesehatan. Nah, kemudian saya mengambil dukungan suami dengan keikutsertaan ibu dalam program KB. Nah, yang saya teliti yaitu memiliki garis yang tebal, dan kemudian yang tidak saya teliti yaitu peran petugas KB, akses pelayanan kesehatan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini adalah HA, terdapat hubungan dukungan suami dengan keikutsertaan ibu mengikuti program KB. Kemudian HO, tidak terdapat hubungan dukungan suami dengan keikutsertaan ibu. Kemudian di bab 3 itu sendiri yaitu tentang metode penelitian. Yaitu yang pertama jenis dan rancangan penelitian, kemudian lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel kemudian variabel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, kemudian jenis dan teknik pengumpulan data, cara pengumpulan data, dan etika penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasi. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian akan dilakukan di Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Penelitian akan dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2021. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah semua pasangan usia subur yang belum dan sudah menggunakan asektor KB di wilayah Desa Mangunegara. Nah, untuk sampel dari penelitian yaitu 88 pasangan usia subur yang sudah atau belum menggunakan aseptor KB di wilayah Desa Mangunegara. Kemudian variabel penelitian, variabel bebas atau independen. Penelitian ini menggunakan variabel bebas dukungan suami. Kemudian variabel terikat dependen. Penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu keikutsertaan ibu dalam program KB. Kemudian definisi operasional. Variabel penelitian berdasarkan konsep teori namun bersifat operasional agar variabel tersebut dapat diukur atau dapat diuji baik oleh peneliti maupun penelitian lain. Selanjutnya, untuk definisi operasional saya menggunakan tabel yaitu yang berisi variabel, definisi operasional, hasil ukur, dan skala ukur. Untuk yang pertama yaitu usia, lama hidup responden sejak lahir hingga sekarang waktu umur dihitung. Kemudian untuk hasil ukurnya, hasil dikategorikan menjadi yang pertama yaitu kurang dari 20 tahun, kemudian 21 sampai 25 tahun, kemudian 26 sampai 30 tahun, kemudian 31 sampai 35 tahun, kemudian lebih dari 36 tahun. Skala ukurnya yaitu ordinal. Kemudian pendidikan formal yang ditempuh ibu dan suami, hasil dikategorikan menjadi
Yang pertama tidak sekolah, kemudian yang kedua pendidikan dasar, SD, SMP, atau MTS. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah seperti SMA atau MA. Kemudian yang keempat pendidikan tinggi seperti diploma, sarjana, magister, dan lain-lain. Untuk skala ukurnya yaitu ordinal. Pekerjaan yang dilakukan oleh ibu di luar rumah. Kemudian hasil ukurnya dikategorikan ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, buruh, kemudian wira swasta, pegawai swasta, dan PNS. Untuk pekerjaan suami, pekerjaan yang dilakukan oleh suami, hasil ukurnya berupa buruh, wira swasta, pegawai swasta, PNS, dan tidak bekerja. Kemudian pengetahuan pemahaman ibu tentang KB hasil dikategorikan menjadi pengetahuan rendah. Pengetahuan rendah yaitu kurang dari 56%, kemudian pengetahuan sedang 56 sampai 75%, pengetahuan tinggi 76 sampai 100%. Untuk skala ukurnya saya menggunakan ordinal. Kemudian dukungan suami. Tindakan suami yang turut memberikan dorongan kepada ibu baik secara emosional, informasi, instrumental, dan penghargaan. Untuk hasil dikategorikan menjadi baik menjawab benar pertanyaan lebih dari sama dengan 70%. Kemudian yang kedua, kurang menjawab benar pertanyaan kurang dari 70%. Untuk kepesertaan ikut program KB, perilaku mengikuti kepesertaan program KB. Hasil dikategorikan menjadi ikut serta KB, tidak ikut serta KB. Untuk skala ukurnya menggunakan ordinal. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian saya ini yaitu berbentuk lembar informan konsen, kemudian kuesioner, lembar wawancara terstruktur. Nah, lembar kuesioner yang digunakan terdiri dari beberapa pertanyaan yang meliputi identitas responden, kemudian pengetahuan ibu, dukungan suami, dan pemilihan kontrasepsi. Untuk validitas data dan reliabilitas yaitu ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk uji validitas itu sendiri yaitu menggunakan person product moment. Untuk uji reliabilitas menggunakan alpha corpac. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Nah, jenis penelitian dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Nah, untuk teknik pengumpulan data, yang pertama, peneliti melakukan proses perizinan dari Universitas Harapan Bangsa, kemudian melakukan proses permohonan izin ke Bapelitbangda, kecamatan, dan puskesmas dengan menyampaikan maksud, tujuan, dan penjelasan terkait tata cara pengambilan data dan penelitian. Kemudian melakukan pendataan responden yang akan dijadikan sampel dengan memperhatikan kriteria inklusi. Kemudian peneliti akan melakukan proses pengenalan diri kepada respon dan menjelaskan maksud, tujuan, tata cara, dan beberapa lama proses penelitian akan berlangsung. Responden yang bersedia untuk ikut berpartisipasi pada jalannya penelitian akan mengisi lembar inform consent. Kemudian, peneliti akan membagikan lembar kuesioner yang telah peneliti siapkan kepada responden yang akan menyatakan kesediaan untuk ikut berpartisipasi pada proses penelitian dan telah mengisi inform consent. Kemudian, peneliti akan melakukan proses pengecekan kelengkapan lembar kuesioner. Kemudian yang terakhir, peneliti akan melihat buku catatan atau rekam medis atau buku kunjungan untuk melihat jumlah pasangan usia subur yang belum dan sudah menggunakan asektor KB. Untuk cara pengumpulan data, yang pertama yaitu pengolahan data, kemudian yang kedua yaitu analisa data. Analisa data dibagi menjadi dua, yaitu analisa univariat dan analisa bivariat. Untuk analisa univariat sendiri merupakan proses analisa data yang dilakukan untuk satu variabel atau per variabel penelitian menurut Ari Kunto 2014.
Nah, untuk analisa bivariat merupakan proses melakukan analisa data untuk melihat adanya hubungan dari beberapa variabel yang ada dalam suatu penelitian, menurut Sudikdo 2014. Untuk yang terakhir yaitu etika penelitian. Etika penelitian itu sendiri yaitu yang pertama menghargai harkat dan martabat manusia, kemudian menghargai privasi dan kerahasiaan responden peneliti, kemudian keadilan dan keterbukaan, kemudian yang terakhir memperhatikan manfaat dan kerugian yang timbul atau ditimbulkan. Sekian pemaparan dari saya mengenai judul proposal saya tentang hubungan dukungan suami dengan keikutsertaan ibu dalam mengikuti program KB pada masa pandemi di wilayah Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.